Ibu yang terkasih, salam sejahtera buat ibu-ibu semuanya dan dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan, berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Kami juga bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, berikanlah kami pengertian supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu di ayat 21. Ibu-ibu bisa membaca ayat-ayat yang lain sendiri di rumah. Demikian firman Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Amin. Renungan Tuhan saat ini perkenankan kami beri judul Kekristenan dan Pengampunan adalah satu kesatuan. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata-kata mengasihi dan mengampuni, itu akan mudah dilakukan apabila kata-kata itu kita praktekkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita yang terdekat, atau mungkin bagi sahabat-sahabat kita. Saya rasa itu mudah dipraktekkan kalau bagi mereka yang dekat dan baik pada kita. Lalu bagaimana kata mengasihi atau mengampuni itu jikalau harus dipraktekkan kepada orang-orang yang menyakiti kita atau yang membenci kita atau yang bisa dibilang itu musuh kita. Mengasihi musuh atau orang yang bersalah adalah sebuah keharusan bagi kita sebagai umat Tuhan, bagi kita orang-orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah mendemonstrasikan bagaimana Ia mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Banyak orang beranggapan pengampunan itu ada batasnya. Contohnya, mengampuni 3 kali kepada orang lain yang berbuat kesalahan dirasa sudah cukup. Namun Tuhan Yesus ingin memperjelas ajarannya tentang pengampunan yang sesungguhnya. Ketika Rasul Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, berapa kali ia harus mengampuni orang yang bersalah terhadapnya? Yesus menjawab,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius pasal 18 ayat yang ke-22. Lalu apa maknanya kata-kata Tuhan Yesus di dalam ayat 22 ini? Apakah kita harus menghitung kalau mau mengampuni kepada orang lain yang bersalah kepada kita? Tentu saja tidak demikian, Ibu-ibu. Artinya, kita harus mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan tidak harus menghitung berapa kali pengampunan yang kita berikan. Karena pengampunan Tuhan juga tidak terbatas kepada kita. Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus bermurah hati. Seperti ada tertulis, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 3 ayat yang ke-32. Anugerah pengampunan dari Tuhan inilah yang harus menjadi ukuran pengampunan kita kepada sesama, kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Pemazmur juga berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang kepada orang-orang yang mau melakukan perintah-Nya. Tuhan sayang kepada orang-orang yang setia. Tuhan sayang kepada orang-orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepadanya. Tuhan juga tahu siapa diri kita. Tuhan juga tahu kita ini manusia yang terbuat dari debu. Untuk itu kasih Tuhan yang luar biasa diberikan untuk kita, yaitu pengampunan melalui penderitaan yang telah dilakukan dalam diri putranya. Mazmur 103 ayat 12 sampai 14. Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan begitu penuh kemurahan dan belas kasih kepada kita, sehingga Dia mau mengampuni kesalahan kita dan menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Allah rela membayar pelanggaran kita dengan bersedia menanggungkan dosa-dosa kita di dalam diri putranya, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus menundukkan kepala, menyerahkan nyawa di atas kayu salib, Ia berseru, "Sudah selesai." Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Artinya lunas. Sudah selesai yang dimaksud, hutang maut telah dibayar lunas. Inilah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu pengampunan yang begitu sempurna dan pengampunan yang diberikan kepada kita begitu melimpah. Betapa sering manusia tidak menghargai pengampunan Tuhan, sehingga kita begitu sulit untuk mengampuni orang lain. Ibu-ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan,
pengampunan Tuhan yang begitu sempurna dan luar biasa. Itulah yang harus menjadi ukuran di mana kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada pertanyaan, masihkah di dalam diri dan kehidupan kita menyimpan dendam, kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepada kita? Masihkah kita menjadi pribadi-pribadi yang keras hati? Mari, dengan firman ini yang telah memberitahukan kepada kita bahwa pengampunan Tuhan yang begitu sempurna dan melimpah mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang mau mengasihi dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Memang sulit, tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang percaya yang sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah rela menderita, mati di atas kayu salib. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik ke surga, dan Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Melalui firman ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua untuk mau terus belajar untuk mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah dilakukan kepada kita. Selamat berproses, selamat bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.